Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan tentang alif lam mim, Gus. Saya dengar alif itu aku, lam badan, mim Muhammad. Aku badan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul kiram, para kiai, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, khususipun desa Beton, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Wabil khusus sedaya jamaah baik yang ada di majelis taklim ataupun di channel Ponpes Jaya Baru, kulluhum rahimakumullah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, tidak ada kata yang paling pantas kami ucapkan pada kesempatan malam hari ini kecuali hamdalah kita, puji syukur kita kehadrat Allah, di mana Allah telah memperjalankan kita dari rumah masing-masing sampai di majelis taklim ini al-fakir lillah billah. Semoga apa nanti yang diberikan Allah, satu ilmu menjadikan ilmu ingkang manfaat terhadap kita dan juga terhadap penerus-penerus kita, anak putu kita ila yaumil qiyamah. Sholawat serta salam selalu kakunjuk dumateng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah jadikan sebagai utusannya untuk memberikan satu penerangan hati kita, yang hati kita asalnya dari hati yang gelap, hati yang dipenuhi dengan kesenangan dunia, hati yang selalu menjadi budaknya hawa nafsu, dengan bimbingan-bimbingan yang telah beliau berikan terhadap kita sebagai umat, menjadikan minaz zulumati ilan nur, menjadikan ruhaniyah kita yang asalnya gelap menuju terang benderang. Bapak Ibu, berkenaan dengan hal itu, izinkanlah kami akan menuangkan di dalam surah An-Nisa, surat yang keempat, ayat 36, berkenaan dengan wajibnya menjaga talinya ruh terhadap Allah, juga menjadi wajibnya menjaga talinya jasad terhadap sesama manusia. Itu yang terkenal dengan sebutan hablum minallah dan hablum minannas, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Rasul terhadap kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab jikalau manusia masih ada, selagi masih ada di dunia, itu tidak akan bisa lepas
dari talinya jasad terhadap jasad, talinya hablum minan nas, sesama manusia. Hal ini sudah diajarkan oleh Rasulullah lewat ajaran atau tatanan di dalam agama Islam yang terkenal di dalam jalur syariah. Akan tetapi kita manusia di dunia ini tidak hanya mengemban jasmani, akan tetapi juga rohani. Dengan adanya rohani di dalam diri setiap manusia, wajib untuk menjaga talinya ruh terhadap Allah, langsung terhadap Allah. Bagaimana kita menjaga tali terhadap Allah dan bagaimana kita menjaga tali terhadap sesama manusia. Konteks saya ini adalah dari sudut pandang hakikat dan syariatnya, sesuai dengan apa yang telah didawuhkan Allah di dalam surah Ali Imran, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jikalau dunia dan akhiratmu sukses, kata Rasul, jikalau jasad dan ruhmu itu berakhlak, maka fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah. Jikalau ruhaniyahmu, talinya itu terus tidak akan putus, ikuti saya untuk menjaga talinya ruh terhadap Allah. Apa talinya ruh terhadap Allah ini? Yang miturut bahasa Al-Quran disebut hablun, tali, ternyata adalah tidak keluar dari iman ruhaniyah, hanya kepada Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, monggo sesarengan kita buka surat An-Nisa tadi, surat An-Nisa ayat surat yang keempat ayat 36. Pilih ngagem Quran utawi dateng HP saged dilihat. Miturut surat ini ayat 36 iki, sebelum kami jelaskan ada yang paling perlu kami pertanyakan. Mengapa di ayat ini yang didahulukan adalah hablum minallah, bukan hablum minannas? Apakah lebih penting hablum minallah daripada hablum minannas? Ini tergantung kita melihat dari kacamata mana. Kacamata ahli hijab tidak sama dengan kacamata ahli suhud. Pandang sudut sisi ahli hijab juga tidak sama pandang sudut dari sisi ahli suhud. Cuman kami nggak salah mengapa Allah meletakkan penjagaan tali ini yang dikedepankan adalah hablum minallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'budu, padha mung nyembah sira kabeh. Iki ruhaniyah. Padha sesambunga sira kabeh. Fa'budu itu boleh saya artikan
ruhaniyahmu itu podo makrifatoh. Kalau bicara iman, ruhaniyahmu itu podo berimano Allah ing Gusti Allah. Wala tusyriku lan ojo agawe sekuton sira kabeh ruh bihi kelawan Allah, ojo sampak nggawe sekuton menyekutukan syai'an ing suwiji-wiji. Wahai manusia, wahai para ruh, sembahlah hanya pada Allah dan jangan sekali-kali kau menyekutukannya dengan sesuatu. Ini kalau konteksnya saya dari sisi syariat kacamata jasmani, Pak. Jasmanimu jangan beragama selain Islam. Jikalau kau beragama Islam, maka janganlah kau sekutukan Allah dengan apapun. Berarti jasmani kita nggak boleh, Bapak Ibu, pergi mendatangi dukun, percaya pada dukun. Pergi ke gerumbul mencari simbah gelantong itu ya. Karena kita ada masalah yang buntu. Ini termasuk dikatakan syirik, perbuatan yang menyekutukan Allah secara jali, secara terang-terangan. Tapi umat Islam harus ngerti, harus tahu syirik itu ada yang sangat lembut. Syirik itu ada yang sangat halus, yang kita sebut sebagai syirik khafi. Bapak Ibu hadirin, kalau ayat ini kami tarik dari kacamata hakikat ruhaniyah, Pak, perilaku ruhaniyah. Perilaku ruhaniyah ini tidak boleh beriman terhadap selain daripada yang memiliki nama Allah itu. Nggak boleh. Dalam hal apapun. Dalam hal apapun. La haula wala quwata illa billah. Kita nggak boleh beriman, ruhaniyah kita mengimani selain Allah itu punya wenang. Allah yang kumaksud bukan nama di sini. Terus dikatakan alladzi hidup, yang kumaksud hidup bukan satu sifat. Kita tidak menyekutukan, tidak boleh menyekutukan terhadap selainnya. Contoh. Kemarin di Gresik Mengantin itu kan banjir, Pak ya. Banjir. Akhirnya tanaman kita itu rusak. Ikan-ikan kita amblas. Termasuk jalan-jalan becek. Terus napa maneh kadang nggih ngerusak tangkis. Saya tanya, itu makhluk mboten? Air, terus ikan, ucul, ambyar, jalan-jalan rusak.
itu semuanya makhluk apa bukan? Makhluk ya, makhluk. Wis kuncinya air itu makhluk apa bukan? Makhluk. Perspektif saya, pandang sudut saya dari sisi hakikat atau ruhaniyah. Manakala ruhaniyah saya itu punya iman menuduh bahwasanya air itu punya kekuatan, bisa membedah tangkis, bisa membedah ngerusak tanaman, berarti saya telah menyekutukan Allah. Lah, yang dimaksud kita menjaga tali Allah bagaimana? Ruhaniyah sampean perilakunya harus beriman hanya pada hidup yang menggerakkan daripada air. Niku muraqabahnya di situ dulu. Prosesnya dari arah situ. Secara akal boleh Pak kita beriman yang rusak tanaman, yang menjebolkan tangkis itu adalah banjir atau air. Karena pola pendidikan akal itu sudah ada di dalam hukum syariat. Nyata fakta di lapangan itu adalah banjir atau air. Dan ini secara syariat sah-sah saja. Akal kalau meyakini sesungguhnya yang merusak, yang menghancurkan tangkis itu adalah banjir atau air, karena fakta di lapangan memang seperti itu. Kita gunakan sifat basariyah akal ini untuk melihat kondisi. Faktanya seperti itu. Logikanya kalau tidak ada banjir, tangkis tidak akan jebol. Gitu nggih? Wis iku syariate sah-sah saja. Tapi manakala ruhaniyah saya menuduh dan beriman sesungguhnya yang membuat rusak tangkis itu adalah makhluk yang berupa air, maka saya telah terjebak di dalam kesyirikan pada Allah yang sebenarnya. Berarti saya tidak menjaga talinya ruh kepada Allah. Apa yang terjadi? Nafsu amarah kita mesti muncul. Di dalam setiap diri ruhaniyah kita pasti Allah bekali namanya sifat basariyah. Di dalam sifat basariyah ada nafsu dua, nafsiyah dan amarah. Allah katakan di dalam nafsu dua, dulur dua ini, inna nafsa la amaratum bisu. Memaksa ruh itu untuk berbuat jelek pada Allah dengan bentuk melalaikan terhadap Allah atas segalanya. Contohnya tadi, hati nggak bisa tembus, ruhaniyah kita tidak bisa tembus makrifat pada Allah yang segala-galanya di dalam air tersebut. Nafsu nafsiyah lewat sifat basariyah itu memaksa ruhaniyah kita untuk beriman roh itu yang membuat kerusakan adalah banjir. Subhanallah. Memang kalau kita pandang dari perspektif hukum syariat sah karena logika. Tidak ada banjir gak mungkin jebol.
namanya tanggul atau tangkis ini. Coba sedikit saja kita turunkan ke hati, ke ruh dengan iman. Apa mungkin selain Allah itu bisa bergerak sendiri tanpa digerakkan Allah? Gak akan mungkin. Sudah jelas dikatakan la haula wala quwata illa billah. Tapi mengapa ketika praktek di lapangan ruhaniah kita itu imannya itu sudah keluar dari apa yang kita ucapkan la haula wala quwata illa billah tadi? Jawabannya hanya sederhana. Karena ruhaniah kita terkuasai oleh sifat basariah yang dikendalikan oleh nafsu nafsiyah dan amarah. Coba kalau terus-terusan ruhaniah kita mengikuti sifat basariah, kapan sembuhnya hati? Kapan disebut kolbun salim? Kapan? Kapan kita itu sudahi? Kapan? Akhirnya tambaknya yang banyak ikannya greges apa ndak Pak? Greges, susah, gelisah. Memang tidak mudah Pak, ruhaniah menjaga tali sehingga klik bisa makrifat Allah di situ nggak mudah. Tapi tolong walaupun berat, silakan untuk belajar terus. Tapi rumus mengatakan selagi ruhaniah kita terkuasai sifat basariah sampai kapanpun ruhaniah akan tertutup, tidak akan pernah bisa makrifat Allah. Qurannya sudah jelas. Oke, kita kembali kepada tali Allah. Yang dimaksud tali Allah di situ Bapak Ibu adalah sambungi rasa, sambungi iman di dalam ruhaniah kita terhadap hidup yang menguasai datangnya banjir. Saya bicara yang sudah terjadi ini ajalah. Coba ruhaniah kita, kalau talinya tidak putus, pasti makrifat Allah. Ketika ruhaniah sudah makrifat Allah, maka apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa sam'an wa ta'atan. Nggak bisa protes Pak kita. Kita pun juga nggak bisa menolak. Karena Allah dawuh, mengertikah kau wahai manusia, mengapa kemarin itu yang namanya air saya belokkan di menganti? Itu ada maksud dan tujuan saya. Ternyata inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Supaya manusia ruhaniahnya itu bertafakur untuk kembali pada Allah. Mana yang mau untuk tafakur dengan itu? Nggak bisa Pak. Karena ruhaniah kita telah terkuasai sifat basariah. Akhirnya sibuk kita kadang menyalahkan itu, menyalahkan ini, dan lain sebagainya. Ya Allah, wis mudah-mudahan tambah ising kenging banjir Gusti Allah mengke gantos bondone. Ngoten. Lah ngoten toh? Kita hanya bisa berdoa sesama manusia. Tapi aku yakin Allah punya maksud di situ yang kita tidak tahu.
Terus bagaimana caranya tali itu saya jaga terus, tidak putus talinya ruh terhadap Allah, sehingga ketika saat kejadian itu saya tidak protes dan tidak gelisah, tidak khawatir. Langkah berikutnya, ketahuilah hai manusia, bahwasannya di dalam ruhaniyah itu juga aku bekali sifat basiroh. Di mana di dalamnya ada nafsu lawamah. Ya, ada yang mengatakan alawamah, alawamah. Ada yang mengatakan juga di sini adalah nafsu mutmainnah. Gini Pak, apa basiroh itu? Sifat yang condong mengajak ruhaniyah ini untuk mengesahkan Allah. Bahasa sederhana, sifat basiroh yang ada pada diri ruhaniyah kita itu Allah letakkan supaya ruhaniyah itu fa'budu Allaha wala tusriku bihi syai'an, supaya mengajarkan ruhaniyah kita untuk tidak menyekutukan Allah. Lewat siapa? Nafsu lawamah dan lawamah dan mutmainnah. Tatkala lawamah itu, tatkala ruhaniyah ini sadar Pak atas semua apa yang diajarkan Allah di dalam jalur dinul haq oleh lewat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sekarang diteruskan oleh tabi'ina sholihin. Ketika ruhaniyah kita sudah mengwelcome, sadar apa yang terjadi, lawamah jenengan akan bangun. Tadinya tidur terus dininik bubukkan oleh nafsu nafsiyah amaroh lewat kesenangan dunia itu, turu angler, tidur nyenyak, ngiler pisan, wis lali sembarang kalir. Sekarang digugah oleh Rasulullah, lawamah, ger tangiyo ger. Akhirnya bentuknya kita sadar bahwasanya selama ini ruhaniyah kita telah berbuat zalim terhadap Allah. Dengan bentuk apa? Mencaci maki terhadap Allah atas takdir yang telah diberikan. Kita nggak bisa menolak, kita harus terima, tapi kita tidak sadar bentuk kita amaroh dengan adanya musibah, gelisah, itu bentuk zalimnya ruh terhadap Allah. Tadinya kita menanam ikan berapa pintal, berhubung ada banjir semuanya kabur, ngereges Pak kita Pak. Siapapun kita manusia, kalau yang dibuat melihat basariahnya, wis pasti ati gelisah. Bondone segini, pekerjaannya segini, ya toh, bibitnya segini, hitung-hitungan. Subhanallah. Tapi ketika ruhaniyah sampai kali kulo ini sudah menerima ajaran Rasulullah, dibimbinglah sifat basiroh kita, nafsu dua ini lawamah dengan mutmainnah, maka pertama kali yang muncul adalah lawamah. Bentuknya kita merasa keliru selama ini terhadap Allah. Akhirnya selanjutnya ada etika untuk memperbaiki, sehingga jenengan mesti akan mencari
ini ngaji di mana? Yang tahu YouTube baru-barusan saja, ini yang ku cari. Mesti jenengan tidak akan merasa kenyang, bahkan merasa haus akan ajaran dinul haq itu. Istiwa. Yang semuanya untuk meneruskan proses perjalanan al-wamah menuju mutmainnah ini. Ketika saat lawamah ini sudah patuh, sudah bangun, mutmainnah masih di lembah, mutmainnah masih tidur, masih tidur. Akhirnya al-wamah itu, bagaimana saya untuk bisa diampuni oleh Allah segala kesalahan saya. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kau sudah taubat, sesungguhnya taubat ruhaniyah, imanmu tadi terhadap selain aku, sekarang imanmu hanya pada aku, dan kau berani untuk melepaskan iman yang tadi, yang selain aku, maka tak ampuni segala kesalahanmu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dzunub niku banyak, Pak, banyak kesalahan, banyak dosa. Sampai nenek moyang kita Nabiullah Ibrahim berpesan terhadap anak cucunya termasuk Imron, ya bunayya, wahai anak cucuku, la tusyrik billahi syai'an, jangan kau pernah menyekutukan Allah. Ini konteksnya ruhaniyah, Bapak Ibu. Nabi Ibrahim ada di dalam hati jenengan. Konteks ruhaniyah Nabiullah Ibrahim, solih, orang-orang yang soleh pada Allah ada di hati jenengan semuanya. Beliau bersimpuh kepada Allah untuk menjadikan jenengan ini estu lawamah menjadi mutmainnah. Akhirnya ruh itu betul-betul bisa kembali kepada Allah dalam kurung makrifat pada Allah. Ini janji Allah. Kalau nggak percaya, dibuka di dalam surat Al-Ankabut ayat 5. Itu janji Allah. Wa man kana yarju liqa Allaha fa innallaha ajala, apa fa innallaha, apa itu kalau lupa, fa inna ajalallah, begitu laat. Barang siapa yang di dalam dirinya, berarti maksudnya dirinya itu adalah ruh. Barang siapa di antara panjenengan semuanya itu berkenan, ada keinginan bertemu terhadap Allah, maka Allah pasti, ini berjanji, ini janjinya Allah, akan memberikan satu momen waktu yang telah dijanjikan Allah untuk bertemu. Makanya saya berani bersumpah atas nama Allah, tatkala hati siapapun, ruhaniyah siapapun sudah benar-benar mengikuti kanjeng Nabi di dalam hablum minallah ini, aku yakin pasti akan bisa kembali dan bertemu Allah dengan dasar ayat tersebut. Bapak Ibu, ketika ruhaniyah ini sudah dikuasai oleh sifat basiroh, lewat nafsu lawamah tadi sadar, akhirnya ada tindakan untuk kita berkholwat.
Ada tindakan ruhaniyah kita untuk melakukan uzlah yang memakai hujah dasar di dalam surah Al-Baqarah 256, wa may yakfur bittaghuti wa yu'min billah. Barang siapa yang melepaskan sifat basariyah atau melepaskan at-taghut, perkara cintanya ruhaniyah terhadap selain Allah, maka wa yu'min billah, akan bertemu Allah. Dan barang siapa yang melepaskan imannya ruhaniyah terhadap selain Allah tadi, yaitu air yang bisa mengadakan atau mendatangkan bahaya, itu dilepas, pasti wa yu'min billah, ruhaniyah kita akan klik langsung pada Allah imannya. Barang siapa yang melakukan seperti itu, maka wa yu'min billah, mereka akan bisa langsung bertemu Allah. Berarti njogo taline Allah adalah ruhaniyah kita selalu berpegang teguh dengan zikir. Al-zikru. Zikir yang mana yang disebut? Masalahnya kita di dalam syariat kita dibimbing zikir la ilaha illallah jahri. Kita di thariqah dibimbing la ilaha illa huwa sirri. Zikir yang mana yang bisa menjadikan ruhaniyah kita sadar dan menyadari, merasakan, mengimani langsung ruhaniyah itu hanya Allah yang segala-galanya? Ternyata jawabnya ada di hakikat la ilaha illa anta. Itulah yang kami maksud sebagai munculnya zikir adzikru bisiril asrar ini, Pak. Ketika saat ruhaniyah ini sudah terkuasai oleh sifat basiroh, Bapak Ibu, otomatis yang terjadi nafsu di sini adalah mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sampai Allah mengatakan dalam ayatnya seperti itu. Mengapa dikatakan tenang? Dikarenakan damai, tidak ada rasa gelisah, susah, bahkan rasa khawatir ini rugi aku, tidak ada di situ. Karena ikan saya sudah kabur semuanya. Mengapa? Karena beliau ini ruhaniyah jenengan bisa kembali kepada Allah. Tentunya kembalinya radiyatan mardiyah. Tidak ada rasa dalam diri jenengan atas keakuannya yang bisa kembali. Radiyatan, dengan ridho dan diridhoi Allah. Berarti ruhaniyah telah melepaskan dirinya sendiri atas segala apa keimanan yang tampak. Akhirnya yang muncul iman dalam ruhaniyah lah. Ruhaniyah hanyalah Allah. Makanya akhirnya sampailah zikir yang terakhir sebagai puncak fana'u zikri yang muncul dari la ilaha illa ana. Di sini, Pak. Ini konsep yang selama ini mulai waktu kecil saya, bahkan kecil jenengan, bahkan zaman pada setelah Khalifah Sayyidina Ali, disembunyikan rapat-rapat konsep seperti ini. Berarti kita umat Islam, Pak, mohon maaf kalau boleh saya katakan, selama ini kita dibodohi oleh tangan-tangan setan. Mana itu? Sifat basariyah. Dipaksa ruhaniyah kita beriman terhadap selain Allah, yang selain Allah itu punya kekuatan, punya keadaan. Memang, Pak, secara logis ya,
secara akal, secara syariah, memang kita siapapun pasti mengatakan kalau tidak ada banjir, tanggul tidak akan pernah jebol. Logika sangat diterima. Siapa tangan-tangan setan? Alladzina hum yuwaswisu fi sudurin nas. Nafsu, setan itu membisikkan di dalam dada kita, maksudnya ruh, untuk beriman terhadap selain Allah. Lewat apa? Lewat siapa? Nafsu membisikkan minal jin natiwan nas, jin halus dalam diri jenengan. Sifat basariyah lewat nafsu nafsiyah dan amarah ini membisikkan hati kita, niki jin. Yakinkanlah he ruh si A yang menjebolkan tanggul adalah banjir atau air. Jin pertama. Kedua dibisikkan minan nas. Siapa minan nas? Manusia. Bapak Ibu mohon maaf, persepsi saya, kacamata yang kami buat itu dari hakikat mengatakan siapa minan nas itu? Orang-orang sesama kita yang mengatakan terhadap kita dengan doktrinnya, mengatakan bahwasannya yang menjebolkan tanggul adalah banjir. Kalau nggak percaya, ayo kita lihat. Kita lihat sama-sama, Pak. Iya faktanya, gitu. Cuman boleh nggak saya bertanya, tanpa Allah di situ bisa apa air itu? Ingat, kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 115, Allah katakan, walillahil masyriq wal maghrib, semua kepunyaan Allah, apapun yang ada di jagat timur dan jagat barat, dan semuanya yang berwenang, yang menggerakkan, yang menguasai hanyalah Allah. Aku tanya, salahkah saya bertanya? Tanpa Allah bisa apa air itu? Ini tentunya dengan iman, Pak, jangan dengan akal, Pak, ya. Dengan iman. Lagi, Pak, ini di dalam hadis, di dalam Quran, ijma' qiyas, kita umat Islam sepakat. Dalam syariat kita dididik tentang masalah rukun iman. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi dan lain sebagainya. Oke, tancap nih pisan. Iman. Saya nggak ada rasa untuk apa ya, menyalahkan enggak, Pak, ya. Saya hanya meluruskan saja. Urusan percaya dan tidak, itu urusan kita masing-masing. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan, Pak, di situ. Iman kita didoktrin di dalam pelajaran kita, di dalam syariah, ya, ada 6. 1 iman pada Allah, 2 para malaikat, dan seterusnya. Aku tanya sekarang, pertanyaan yang sangat mudah. Apa? Mulai malaikat, aku gak menyentuh Allah dulu. Mulai malaikat sampai kodok takdir enak gak enak, itu kegolong makhluk atau tidak? Makhluk. Konteks ini kita katakan makhluk dari sudut pandang aslinya, karena itu selain Allah.
kita sepakat selain Allah itu disebut makhluk. Oke. Saya naikkan satu tingkat. Allah pertama. Pertanyaan saya, kalau Allah nama, sebatas nama, kalau Allah tulisan, suwarun, atau kalamun, atau gambar, aku tanya, apakah secara hakikat makrifatnya itu, apakah itu makhluk? Wedi yang jawab nggih? Wedi. Takut kita karena apa? Umumnya kalau mengatakan Allah itu adalah Tuhan atau Kholik. Cuman kalimat itu tembus Allah yang sebenarnya apa enggak? Loh gitu loh maksud saya. Tak jawab, kalau bukan Allah yang dimaksud laisa kamislihi sayun, berarti nama atau kalam atau lafat, saya tegaskan itu adalah makhluk. Karena bernama. Kalau pandang syariat ya enggak lah Pak, iku kholik. Gitu loh. Kita harus tahu dari penempatan kita memandang kacamata mana. Udah. Maksud rukun iman yang kita didoktrin itu gak salah. Cuman kita sendiri yang tidak kurang jero segarani. Paham apa? Jero segarani ini. Iman kita kurang mendalam. Kurang ihsan. Maksud kita disuruh beriman terhadap 6 perkara, itu hidup yang menguasai di situ. Percaya enggak? Ketika banjir menerpa, di situ ada Allah. Yang kumaksud Allah bukan nama loh Pak. Hidup bukan sifat, tapi sesuatu yang tidak bisa kita sebut yang menggerakkan semuanya itu. Kalau kita belum percaya di situ, berarti iman kita di mata Allah yang sesungguhnya masih cidro. Cidro, bahasa Indonesia cidro, catu, celah, masih dicela Allah. Wahuma madmumun. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan terhadap kita yang ketika waktu beribadah, pertama karena ingin dipandang orang, yang kedua masih ingin minta pahala atau surga, keduanya itu masih dibenci Allah, masih dicela Allah. Satu yang tidak, mereka yang beribadah yang sudah melepaskan dirinya dari yang ibadah. Mereka yang beribadah yang sudah melepaskan dirinya yang beribadah. Jadi kita maksud iman itu jangan kulitnya. Jangan kulitnya Allah, jangan kulitnya malaikat, jangan melihat kulitnya Rasul, tapi lihat hidupnya. Itu maksudnya itu. Kita bisa akan sampai klik ke hidupnya. Itu tadi. Kuncinya kita adalah harus selalu menjaga ruhaniyah kita atas zikir yang bisa menghantarkan ruhaniyah itu sampai pada Allah. Ini Pak, yang telah dilakukan Kanjeng Nabi di dalam surah Al-Insan 25-26. Pagi sampai sore, bahkan malam, beliau itu selalu menjaga ruhaniyah beliau dari tali langsung pada Allah. Niki wis gak nggo lantaran Pak iki.
sudah tidak memakai wasilah, sudah tidak memakai lantaran, sudah. Kalau namanya tali, ruh ini langsung pada Allah. Bapak Ibu, tiap saat dan waktu di antara dua sifat ini Bapak selalu bentrok. Yang selalu mengajak beriman terhadap selain Allah atau makhluk, yang satunya basiroh mengajak ruhaniyah jenengan ini untuk hanya pada Allah dalam hal beriman. Di dalam makalah Syekh Ibnu Athaillah, barang siapa yang belum bisa melepaskan sifat basariyah, maka dia akan menjadi budaknya hawa nafsu. Hawa nafsu yang mana? Itu tadi, inna nafsa la amaratum bisu. Ada terus sih ayat ini Pak, illa ma rohima rabbi. Ada nafsu yang dirahmati. Ini dulur yang dirahmati. Karena apa? Dia sadar dan bertobat pada Allah, selanjutnya melakukan taubatan nasuhan, akhirnya muncul tawamah itu jadi mutmainnah. Sehingga kalau boleh saya katakan, kalau ruhaniyah itu sudah terbimbing oleh sifat basiroh, jelas ruhaniyah pasti akan beriman hanya pada Allah. Inilah yang kumaksud tali Allah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Kata Allah, jagalah tali ini. Jagalah tali ini, jangan sampai pernah putus. Kita Bapak Ibu, selagi ruhaniyah dikuasai basariyah sifat, selalu putus, nyambung nggak pernah. Nyambung itu di akal mawon. Karena hablu minan nas, tapi hablu minallah nggak pernah sambung. Tapi kalau sudah terlepas sifat basariyah dalam ruhaniyah, maka ruh itu selalu sambung pada Allah. Rangketang itu apa? Walaupun pada saat banjir teko detik itu ruhaniyah ini belum bisa sambung, pasti basiro itu menekan ruhaniyah untuk beriman, ingat pada Allah. Itu adalah hablum minallah. Selanjutnya, wabil walidaini ihsana wadil kurba wal yatama wal masakini wal jaridil kurba wal jaril junub wasohibil junub wabnis sabil. Ini hablum minanas Pak. Hablum minanas kita sudah ditata oleh Rasulullah. Jasmani ini hablum minanas sesama manusia. Dalam hukum syariat bagaimana kita sesama agama Islam? Oh ya, Islam syariati kau wajib menjalankan sholat 5 waktu. Dijaga. Kita sesama tetangga di situ dijaga, diatur di dalam hukum syariat bagaimana menjadi tetangga yang harmonis. Dalam rumah tangga ya gitu, anak sama orang tua dari tutur kata itu juga diatur di dalam hukum syariat. Birrul walidainnya bagaimana, kita berdagang juga ditata di dalam hukum syariat. Patuhi hukum syariat itu. Halalallahul bai'a wa harrama riba. Kalau riba dilarang, jangan dilakukan. Miturut hukum syariat. Harus kita jaga itu tali. Kita sebagai petani
Kita sebagai pejabat, ya gitu. Ditata dalam hukum syariat, ini bukan hakmu, jangan kau entit, jangan kau korupsi. Manakala kita betul-betul menjaga tali hablum minan nas, Pak, yang diatur di dalam hukum syariah, maka dunia kita urusan hablum minan nas mesti selamat. Iya, tapi mohon maaf loh ya, rumus mengatakan manakala ruhaniyah kita belum kita bangun alias masih terkuasai oleh sifat basariyah, telea. Kalau jasmani ini bisa 100% hablum minan nas, tak bisa, Pak. Ingat, Allah mengatakan di dalam surat Ibrahim ayat 3, wa yastahibunal hayata dunya alal akhirah. Nafsu membikin, ya ini nafsu niki, membikin kesenangan dunia itu dijujukan terhadap ruh, dijujukan ini ya. Oh ya, dijujukan nih, disuapkan. Disuapkan terhadap ruh supaya ruh bercinta, mencintai kesenangan dunia. Apa endingnya nafsu itu, tujuannya apa? Supaya ruh itu beriman terhadap selain Allah. Kalau ruh itu sudah terjebak di perangkapnya nafsu supaya beriman selain daripada Allah, maka dengan mudah ruh ini dengan mudah nafsu ini akan membuat ruh kita menjadi budaknya. Akhirnya gelap, Pak, hati kita. Kita sudah tahu secara syariat itu bukan hak kita. Mengapa kita kok ambil aja? Saya tidak nyeneni atau menuduh mereka yang berwenang, enggak, Pak. Saya cuma nasihati. Kita sudah tahu semuanya hukum secara syariat, yang namanya mencuri itu adalah haram, dilarang Allah. Kita sudah tahu. Tapi mengapa kita kok masih aja mencuri hak rakyat? Sebetulnya kita tahu itu salah. Tapi mengapa kok itu terjadi? Jawabnya cuma satu, karena rohaniah kita itu telah jadi budaknya hawa nafsu. Itu sudah rumus, Pak, ini nggak bisa. Apapun status kita, apapun kedudukan kita, Pak, kalau rohaniah belum kau bangun, belum kau jaga tali rohaniah pada Allah, hablum minallah, mohal ruhaniah itu bisa keluar dari budaknya nafsu. Nggak bisa, Pak. Ini rumus loh, Pak. Sistem ini sistem nggak bisa. Ingat dalam surat apa itu? Kalau nggak salah mohon dicari ya. Al-Hijr kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Nanti mohon di cross check. Ayat 39 sampai 42. Insya Allah surat Al-Hijr. Kalau salah tolong untuk diingatkan. Allah mengatakan, iblis, kamu tak cap sebagai makhlukku yang ingkar. Iblis menjawab, ya Allah, ya Tuhanku, saya sudah kau cap sebagai makhlukmu yang ingkar. Tetapi izinkanlah
saya akan menjerumuskan Adam dan anak putu Adam. Apa jawab Allah? Monggo. Berarti mengizinkan. Allah mengizinkan. Tapi di situ ada yang tidak bisa dibodohi oleh iblis. Ada yang tidak bisa dibodohi oleh iblis. Siapa yang dimaksud itu? Innahumul mukhlasin. Kecuali hambamu ya Allah yang selalu senantiasa ruhaniyahnya itu bebersih diri dari kotorannya hati, atau mereka yang senantiasa condong hatinya padamu. Iki nafsu, iblis ngomong seperti itu. Hanya itu. Innahumul mukhlasin. Hanya itu. Lainnya acur Pak, wis hancur kita. Berarti yang dikecualikan hanya sedikit. Kalau dibandingkan hitungan yang tidak dikecualikan. Bapak Ibu, kita wajib menjaga talinya hablum minan nas sesama manusia. Berarti kita harus patuh dengan hukum syariat. Hanya ada dua di situ. Larangan dan perintah. Mana larangan tinggalkan, mana perintah jalankan. Yang sudah tertuang di dalam hukum syariah. Miturut agama Islam. Oke. Setelah itu, hablum minallah itu juga harus kau jaga. Cuman pertanyaannya, lebih penting mana antara hablum minallah dengan hablum minanas? Wis, tinggal saya menjawab, pilihannya ada berapa? Sebetulnya kedua-duanya itu penting. Kedua-duanya penting. Cuman kalau ditimbang, itu lebih penting jenengan ini menjaga hablum minallah, hubungan tali ruhmu dengan Allah. Sehingga mengapa dalam ayat 36 surat An-Nisa itu yang dikedepankan adalah hablum minallah. Wa'budullaha wala tusriku bihi syai'an. Ini Pak, lo gak dibalik aja. Umpama Pak, ini banyolan Boy, banyolan ya. Iki banyolan. Empun digawe temenan. Biar nggak salah paham. Ada dua pilihan. Apa dua pilihan itu? Pertama, jasmani kita hablum minan nas tidak kita reken. Katakanlah rusak. Larangan dijalankan, perintah ditinggalkan. Lah gitu toh. Ada si A hablum minan nas gak dijaga. Tapi dia menjaga hablum minallah. Ketika dia menjalankan larangan secara syariat, ruhaniyah dia itu makrifat pada Allah. Pun dibantah dhisik. Iki tadi saya katakan banyolan. Ada dua pilihan. Karena ketika saya survei di lapangan, ada fakta yang seperti itu Pak. Ruhaniyah dia, talinya ruh pada Allah dia jaga. Zikir itu dia jaga terus. Terus lebih baik mana dengan si B menjaga talinya jasmani lewat hukum syariah patuh, tetapi ruhaniyahnya itu tali pada Allah nggak terjaga.
pertama, si B ini patuh di dalam menjaga hukum syariat, mana larangan ditinggalkan, mana perintah dijalankan. Tetapi ketika menjalankan itu, ruhaniyah si B, posisinya itu terkuasai oleh sifat basariyah. Sedangkan si A ketika rusak dohirnya, ruhaniyahnya terkuasai oleh sifat basiroh. Pertanyaan saya yang si A tadi, betulkah ketika kau melanggar larangan syariat, meninggalkan perintah syariat, ruhaniyahmu itu betul-betul condong menyang Allah, makrifat? Ini pertanyaan Pak ya. Tidak akan pernah bisa siapapun bermakrifat pada Allah ketika hal itu kecuali mereka yang sudah ditarik Allah di dalam wasilun dan majdubun, lebih-lebih majdub. Kalau golongan kita masih murokobah, nggak bisa Pak, jangan pola-pola ya. Guruku gak popo Ramadan mangan, tawiru tiru lah kita muriti. Gak apa-apa, yang penting poso rohania mawah melok pisan. Subhanallah. Kanjeng Nabi pernah dawuh, andai kata kau ingin tahu kedudukanmu di mata Allah, makommu ono endi? Lihat dirimu sendiri. Maksudnya ya Allah, gini Pak, ini kalau saya mengacu pada satu ayat, la tudrikuhul absoru wa huwa yudrikul absoro wa huwal latiful khabir. Sebetulnya tadi saya betul-betul makrifat atau tidak, hati jenengan tahu. Waktu melanggar syariat, hatimu posisi nanti kau tahu sebetulnya itu. Oleh karena jenengan masih beban terhadap sesama teman, gak apa-apa aku wis hakikat. Ya. Sebetulnya ruhaniyahmu itu ketika saat melakukan pelanggaran syariat, tahu kok kau itu posisimu, ruhaniyahmu bagaimana? Apakah betul Anda telah melepaskan selain Allah termasuk dirimu atau tidak? Saya katakan, ketika betul-betul ruhaniyahmu itu telah melepaskan sifat basariyah, keakuan makhluk dalam dirimu, andai kata betul seperti itu, boleh saya jawab lebih baik si A daripada si B. Tapi pilihan mosok ono loro tak mboten ta Pak ya? Ono pilihan papat. Apa pilihan papat? Yang ketiga, ada seseorang yang sudah tidak peduli lagi hablum minan nas, lebih-lebih hablum minallah. Ada seseorang yang selalu memegang teguh hablum minan nas juga hablum minallah. Sekarang saya kembalikan pada jenengan. Kamu pilih yang mana? Takok Oveti Vera. Jawabai apa? Tengah. Hafidhu ala sholawah wassolatil wusto. Tengah berarti tidak ada gap antara syariat dengan hakikat. Kita Nahdien ketemu orang Muhammadiyah, yuk gak bersih terus, karena di tengah. Siapa yang menjadikan Anda boleh kunut, tidak boleh kunut? Allah lagi itu tak? Kembali lagi ke Allah. Ada dua partai yang di situ mengatakan gak boleh tahlil, yang satu gak apa-apa tahlil. Akhirnya dijawab, yang membikin gak oleh tahlil sopo gunung? Siapa? Yang membikin boleh tahlil itu siapa?
kembali lagi pada Allah. Loh, enak Pak, umat Islam kalau sudah ada di tengah, nggak ada bersitru, gap tukaran nggak ada, karena semuanya ruhaniyahnya kembali kepada Allah. Yang penting bagaimana ruhaniyah itu memanfaatkan hukum dohir ini dijadikan sebagai fasilitas untuk bertemu Allah. Sehingga ruhaniyah berzuhud itu tidak harus meninggalkan anak, istri, kekayaan Pak. Enggak. Dia menemui Allah di dalam kekayaan. Siapa beliau? Abu Hasan Al-Sadzili. Contohnya, beliau kekasih Allah, aulia Allah. Tidak harus tinggalkan anak, istri, ada di tengah hutan. Tidak di bawah jembatan, nggak mau gembul dengan orang. Iya, namanya kholwat itu memang kita menghindar dari pergaulan, cuman kita melihat kacamata mana. Yang kholwat itu ruh apa jasad? Kalau bahasa saya sederhana, mengikuti Abu Hasan As-Sadzili. Ruhaniyah kita harus berkholwat, bukan harus sekalian sak jasadnya. Tapi bukan berarti saya menyalahkan orang yang berkholwat sekaligus sejasadnya. Paham maksud gue Pak Nggih? Pun pernah saya ditanya tentang masalah Isra dan Mi'rajnya Rasulullah. Ada satu jamaah pada saat itu bertanya kepada saya, Gus, yang benar yang mana? Ada dua makalah para ulama yang mengatakan ketika saat beliau Isra Mi'raj itu ruhnya saja. Ada yang mengatakan ma'a jasadihi, sak jasadnya. Lah saya disuruh menjawab di antara dua pilihan ini Bapak Ibu. Tahu maksudnya? Saya tahu maksudnya. Supaya saya menyalahkan satu, membenarkan yang satu. Terus bagaimana yang memakai makalah yang satu yang saya salahkan? Gak mesake ya. Dia lo juga punya hujah. Jawab saya hanya begini, secara pandang hakikat, dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Bahkan saya didakwa kalau nggak bisa jawab, nggak usah jawab. Saya masa dibentak gitu. Nggak apa-apa, saya terima. Karena kau belum mengerti, belum bisa melihat ruhaniyahmu pada Allah. Disebabkan karena terkuasai ruhaniyahmu dengan sifat basariyah. Ternyata ahli kitab Pak, ahli kitab. Jadi beliau nggak salah, punya komitmen di antara dua hal. Ya, dia pun punya hujah karena memakai akal. Coba ini gak bisa Pak, Isra Mi'raj Kanjeng Nabi ditempuh hanya satu malam, kita masukkan akal gak boleh, gak mampu kita, harus dengan iman. Apakah Anda tidak percaya kalau Allah itu bisa memperjalankan hambanya, tidak hanya ruhnya saja, sekalian sak ruhnya, sak jasadnya? Apakah Allah enggak kuasa? Ayo. Padahal innallaha ala kulli syai'in qadir. Faqala aidan
in arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kurang ekstrim bagaimana Siti Maryam tidak ada yang mengumpuli Pak, menghubungi hubungan intim. Kurang ekstrim bagaimana akhirnya hamil, turunlah Nabi Isa. Kalau kita memakai akal Pak, mohon maaf, gak mampu kita. Makanya tolong, Anda yang identik fanatik, ruhnya saja, karena memakai akal Pak. Gak mungkin jasad bisa terbang lah gitu nggih. Mohon maaf. Dan atau panjenengan mengatakan sak jasate, mohon maaf lah. Jangan kita berseteru karena khilaf. Mengapa kita khilaf dan fanatik? Karena kita terkuasai ruh kita dengan sifat basari. Wis titik, rumusnya aja di situ. Siapapun ruhaniyah kita tatkala terkuasai sifat basariyah, pasti ruhaniyah kita menjadi budaknya nafsu dan kita akan terhijabi dengannya terhadap Allah. Ini Bapak Ibu ngajinya rodok kereng nggih. Karena arepe Ramadan iki. Mau Ramadan. Enggak Pak, saya itu hanya kasih nasihat. Saya berani terang, ini belum seberapa Pak. Ada satu item nanti. Kalau Allah sudah mengizinkan saya mengatakan, akan kami katakan. Kalau nggak salah itu di dalam surat At-Taubah. Ya, ayatnya insya Allah apa itu berapa saya lupa. Yang mengatakan bahwasanya siapapun ruhannya seseorang kalau terkuasai, masih terkuasai sifat basariyah, dia tidak akan pernah bisa di dunia dan akhirat kembali pada Allah. Disebut apakah dalam ayat itu? Spektakuler Pak. Sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, ayat itu nanti, mereka bau surga belas Kak, bau rahmat belas. Tahu belas teman? Tidak sama sekali. Pertanyaannya, siapa yang dimaksud orang kafir, orang musyrik itu? Udah, belum waktunya, nanti aja. Nek wis kerengi metu baru tak omong. Tapi saya bicara harus ada hujah, harus ada dalil, harus ada dasar. Kalau ndak Pak, diguyu tengu. Tahu diguyu tengu? Diguyu tengu. Wis Bapak Ibu, kita kembali kepada materi. Jagalah jiwamu, jagalah badanmu. Maksudnya W.R. Supratman, hablum minallah harus kita jaga dengan cara dzikir sirul asror, lakukan semampu hati panjenengan. Hablum minannas maksudnya kita harus menjaga hukum syariah. Hablum minallah kita harus menjaga hukum hakikat ruhaniyah kita. Semoga kita semuanya yang hadir dan yang di luar sana dan anak putu kita, Allah masukkan dalam golongan innahumul mukhlasin. Pun kita masuk pada session tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan tentang alif lam mim, Gus. Saya dengar alif itu aku, lam badan, mim Muhammad. Aku badan Muhammad.
Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alif Lam Mim itu masuk di dalam maksud dawuh Allah surat Ali Imran ayat 7. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ya. Perspektif kita dari takwil muhakamah syariat itu tergolong ayat yang mutasyabihat. Apa itu ayat mutasyabihat? Kan ada dua, Pak. Ada ayat yang bernafaskan muhakamah, itu adalah hukum yang jelas, ya. Jelas muhakamah itu secara syariat. Siapa yang merokok? Mr. Bell. Jelas. Jelas nggih? Jelas. Karena Anda memakai kacamata syariat. Makhluk jelas. Terus di dalam Mr. Bell siapa? Inilah yang mutasyabihat. Ali Imran ayat 7 Allah katakan wa ma ya'lamu ta'wilahu, dan tidak ada yang tahu makna maksud daripada ayat mutasyabihat takwilannya illallah, kecuali Allah. Tak kiring gal didik. Saya tanya, Pak, ya, ini ada WA jamaah dari luar, boleh ikut tanya? Kalau nggih, jawabku apa kata pengurus di sini. Kalau boleh dibatasi berapa? Nek gak dibatasi mak subuh lho Pak, gak mari. Nggak selesai, betul. Sedangkan ibu-ibu besok nyiapkan makan untuk bapak ya Bu ya, anak-anak sekolah. Oke. Syariat ya digenake, hakikat ya. Pun tak teruskan. Terus yang tahu makna alif lam mim itu siapa? Tadi jenengan mengatakan aku badan Muhammad. Ini penerjemahan alif lam mim bersumber dari manakah ini? Itu pertanyaan. Apakah benar aku badan Muhammad? Alif lam mim. Ngejak santai ya kula tak rokokan. Kenapa napa nggih? Wong sampean saged rokokan, kula nek katen asal gak adil iki. Pun eling-eling bulan ngarep libur nggih lak turuti monggo-monggo. Kula gak lali Sabtu benjing nggih mboten kerja. Libur. Pun aku badan Muhammad. Aku sapa? Badan yang dimaksud sopo, Muhammad yang disebut, yang dimaksud siapa? Tergantung. Kita mengarahkan alif lam mim itu kepada siapa? Pada syariate apa pada hakikate? Pada jasad yang merokok ini? Apakah pada hidup yang menguasai? Terserah. Kalau boleh saya katakan, aku badan Muhammad masuknya pada hidup. Sebab tanpa hidup, Mr. Bell ya gak bisa rokokan. Tinggal jenengan mandangnya itu di mana? Pakai kacamata syariat apa hakikat? Sifat basariyah apa basiroh? Kalau sifat basiroh, maka jenengan pasti beriman
merasakan, melihat yang berafal. Mohon maaf, yang duweni laku itu adalah hidup. Tetapi bila mana jenengan melihat kacamata yang kita pakai syariat, sifat basariyah, ainul basariyah, maka pasti Anda akan mengatakan dan beriman Mr. Bell yang merokok. Sehingga di dalam kitab hikam itu Bapak, manusia digolongkan menjadi dua. Ada ahli hijab, ada ahli syuhud. Siapa ahli hijab? Mereka yang ainul basirohnya tidak bisa melihat hidup. Siapa ahli syuhud? Ahli syuhud adalah ruhaniyahnya dengan mata hatinya itu bisa melihat Allah atau hidup. Berarti aku badan Muhammad. Berarti nanti ya dohir iki Pak. Tulisannya alif lam mim. Jerone di urip iki. Nanti Mr. Bele ilang wis. Gak ono. Paham ya? Oke. Lah kita bisa sampai ke situ. Ayat yang bersifatkan mutasabihat, ya kembalilah pada asalmu tidak ada, kembali kepada tidak ada. Makanya benar, wa ma ya'lamu ta'wilahu, dan yang tidak ada yang tahu takwilani ayat ini illallah, kecuali Allah. Berarti yang melihat yang wujud itu harus yang wujud. Berarti yang dikatakan makrifat pada Allah itu yang melihat Allah sendiri. Okay. Mungkin di belakang sambil nunggu di majelis tanya, yang pengen telepon di 0856 3282 561, dan atau bisa di 082 141 295 309. Silakan di jalur simpati boleh, di jalur Indosat juga boleh. Tolong jangan video call, nanti sinyalnya kurang bagus. Ini barangkali yang di dalam majelis, monggo. Bapak, ini ada telepon Pak, tak terima kasih ya. Assalamualaikum. Bro. Assalamualaikum. Halo. Halo. Bapak dari mana ini? Halo. Halo Bapak, sudah masuk Bapak? Tolong. Halo. Halo. Iya Pak, sudah masuk. Ini saya mau nanya nih, Muhammad Khalil nih dari Malaysia. Dari Malaysia. Oke, apa yang ditanyakan Bapak? Silakan. Kalau kita ambil kesimpulan daripada kajian ini, kita mengatakan alam dan jagat ini adalah dengan sendirinya, terjadi dengan sendirinya. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditanyakan apa mau? Oh, alam terjadi dengan sendirinya. Maksudnya diterjadikan Allah dengan sendirinya gitu dah. Terjadi sendiri. Oh, gitu-gitu. Nggih, terima kasih saudaraku yang ada di Malaysia ya. Mungkin jamaah Malaysia kemarin itu satu hari yang lalu
menginginkan saya untuk bertausiah ke sana. Kita agendakan lagi nanti, tapi saya nggak mau nginep loh ya, nggak mau nginep karena banyak di Indonesia yang ingin menunggu terus. Apakah alam ini terjadinya atas sendirinya? Gitu nggih? Oke Bapak, kalau kita berdasarkan hukum syariat Islam, pasti wujudnya alam itu ada yang mewujudkan. Ada istilah khaliq adalah sang pencipta, ada istilah makhluk sesuatu yang baru datang itu yang diciptakan. Kalau pertanyaannya itu alam wujudnya itu dengan sendirinya, maka dibantah di dalam hukum syariat karena yang menciptakan itu adalah Allah. Wis, dari kacamata syariat Bapak. Terus bagaimana dari kacamata hakikat yang kami maksud yang sudah sampai pada ahad? Nggak salah Pak. Tapi yang dimaksud alam bukan alam nurullah iki. Yang ku maksud qiyamuhu binafsihi. Ingat, salah satu sifat wajibnya Allah adalah qiyamuhu binafsihi, berdirinya atas dasar dirinya sendiri. Boleh secara lesan kita mengatakan alam, secara hakikat, secara makrifat, maksud alam itu adalah laisa kamislihi syai'un, benar. Itu kalau sudah selain Allah tidak ada. Alam itu boleh kami masukkan pada sifat wajib Allah, ilmu, mengerti. Lah ngerti itu sifatnya siapa? Allah sendiri. Berarti yang laisa kamisli syai'un datangnya dengan sendirinya, tanpa ono gurune, tanpa ada yang menciptakan. Itulah yang kumaksud qiyamuhu binafsihi. Manakala qiyamuhu binafsihi saya lebarkan sehingga terjadinya makhluk, maka semua yang ngopeni, semua yang menguasai, semua yang memelihara seluruh makhluk itu, Allah tidak pernah bersekutu terhadap siapapun. Allah sendiri loh. Jadi kalau kacamata syariat Pak ditolak Pak, karena kacamata syariat itu ada khaliq, ada makhluk. Kalau kacamata hakikat sudah sampai pada makrifat, selain Allah sudah tidak ada, kita mengatakan alam secara dohir syariat boleh, manakala ruhaniyah maksud sampean adalah hidup itu. Memang wujudnya karena dirinya sendiri. Ya, di belakang Malaysia mungkin ada tadi yang sudah masuk di jalur simpati. Mana yang terlebih dulu saya terima. Oh, jalur simpati. Pak pindai channel ini. Assalamualaikum Bapak. Halo. Halo. Apa kabelmu son? Waalaikumsalam Gus. Oh nggih. Halo. Dari mana Bapak? Halo.
Halo Gus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak dari mana? Sama siapa? Pak Ditanggut Gus. Nggih, saya tahu Pak, sama takon. Dari mana dulu sama siapa? Saking Pak Hadi Susanto, saking Kalimantan Selatan Gus. Oh, Pak Hadi Susanto. Salam untuk saudaraku yang ada di Kalimantan. Lanjut Pak. Dari Pak Hadi. Iya, Gus. Nggih, yang Pak ditanyakan. Ditanggut Gus. Iya, yang ditanyakan gimana Bapak? Nggih, masalah nih lho Gus, menawi zikir Sirul Asro menika kok bolak-balik terus Gus. Bolak-balik yang Sensasinya bagaimana pun Pak? kuatan banget. Inggih. Yang ditanyakan Bapak bolak-balik gitu ah. Oke. Kula niki mboten saged ini sensasi niku wong nggih saged kewusulan Gus. Nggih. Nek sing nyerondol kok mburi. Nggih, namung ngoten kemawon Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau boleh saya simpulkan pertanyaannya itu, ketika kita berzikir Sirul Asr itu kok jatuh bangun gitu ya? Mungkin karena masalah aktivitas yang kita hadapi. Terus bagaimana caranya jenengan ruhaniyah itu bisa sambung terus lah gitu? Insya Allah seperti itu pertanyaannya kalau nggak salah ya. Mohon Bapak Hadi ya tadi di Kalimantan. Gini Pak, ketika Allah menarik kekasihnya ruh untuk di makom musyahadah, makom ma'rifatullah, makom kefanaan selain Allah, itu ada 3 golongan Pak ya. Ada 3 proses. Pertama adalah kekasih Allah yang diletakkan di musyahadatul fana. Artinya ruhaniyah kita itu 1 hari 1 malam itu lebih sedikit makrifatnya pada Allah, dikarenakan banyak persoalan-persoalan yang sangat berat yang ditunggangi nafsu, nafsiyah dan amaroh. Tapi jangan pernah jenengan iki berputus asa, harus terus melakukan dzikir Sirul Asr Pak, mengalir aja terus sak mampu jenengan. Bahkan kalau kita mengikuti Kanjeng Nabi di dalam surah Al-Insan 2526 nggak ada putusnya. Setiap napas pagi sampai sore, malam pun beliau itu melakukan zikir. Lah, nanti kalau Allah sudah anggap cukup di musyahadatul fana, maka berikutnya Allah akan menarik jenengan di kelas yang berikutnya, musyahadatul kamil, di mana jenengan iki makrifatnya lebih besar daripada tidak. Kemudian ditarik lagi ke musyahadatul baqo. Ini sudah tidak pernah jenengan iku mau terputus namanya tali itu. Lah pertanyaannya, apa salah putusnya di fana dan kamil? Tidak Pak, karena itu proses kita. Yang penting wala tai'asu fi roihillah, jenengan pun putus asa
terus lakukan dengan semampu jenengan. Ruh di dalam ruh ketika ruh iku berzikir pada Allah. Nggih, di belakang Pak Kalimantan, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana, sama siapa Bapak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak dari mana, sama siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bapak. Tadi angkat kan? Nggih, monggo. Syahadat roh carane pripun, Bu? Syahadat ruh carane pripun? Nggih, Bapak. Syahadat roh caranipun pripun? Nggih. Sampun Bapak? Oke. Pun jagat semanten motorun. Nggih. Waalaikumsalam. Syahadat ruh caranya itu bagaimana? Kalau syahadat jasmani sudah jelas, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lah syahadat ruh itu bagaimana? Artinya kumang Pak. Maksud pengamalannya syahadat syariat. Apa pengamalannya? Nafi isbat. Ruh jenengan jangan beriman selain hidup yang segala-galanya. Contoh, syahadat syariat berarti jenengan iki melihat yang bertausiah adalah Mr. Bell. Lah syahadat ruhnya bagaimana? Ruh Anda harus beriman semuanya yang memberikan wejangan itu adalah hidup. Mr. Bell nggak punya hak hidup. Yang kumaksud hidup itu bukan nama Allah, tapi yang memiliki nama Allah bukan sifat, bukan zat, tapi aku. Munculnya aku itu dalam dirimu, akhirnya tidak ada perbedaan aku di dalam dan aku di luar. Sebab kalimat luar dan dalam, awal dan akhir sudah tidak ada. Itulah baru muncul aku. Itu syahadatnya ruh. Jadi ketika asyhadu secara lesan, ruhaniyah sampean ini beriman bahwasanya illallah, hidup itu yang Anda imani, yang segala-galanya, yang mengendaki, yang menguasai, dan yang ngopeni. Apa ngopeni itu? Memelihara. Hanya umpama di bahasano kalimah lafat syariat Allah, itu syahadat roh Pak. Mungkin di belakang Bapak tadi nggak sempat mengenalkan dirinya dari mana. Ya wis aku gak meksa. Di belakangnya masih lanjut. Kalau takok, oh sampun, pun Bapak sing wonten. Oh niki teng majelis, monggo. Di majelis, tolong yang di luar tolong dipending. Terima kasih kula sampaikan dumateng Gus Nason. Kula badhe tanglet wonten ing kula nate maos wonten ing sarah nggih menika soal napa niku ciri-ciri napa niku kawulane Allah sing dicintai dening Allah Subhanahu wa taala utawi sing dipilih dening Allah Subhanahu wa taala meniku wonten kalih. Nomor tunggal inggih menika Nepal Muqarrabin. Lajeng nomor kalih Al-Abrar. Lajeng kula badhe tangget terus pundi ciri-cirine ibadahipun kekalih menika niku nomor tunggal. Lajeng saterusipun kula badhe tanglet wonten kitab syarah malih wonten Sahifah
300 dosa juz tunggal wonten mriku nerangaken wonten kalimah ya ahlal ana ahlallahi yudrikuna wujudillah fil asya waduhu ruhu niku kalimai Artine napa Pak? Niku artine napa jamaah cek biar tahu. napa niku Ya ahlal wau lho. ana ahlallahu yudrikuna wujudillahi fil asya waduhu ruhu. Itu bahasa Arabe, bahasa Indonesianya. Ya ahlal niku napa niku tiyang sing selalu nyembah selalu semerap dumateng Allah Subhanahu wa taala lajeng ing niku nemu ing Gusti Allah taala wonten nemune niku kalian makhluk. Jawab napa niku tangletan kula dos pundi napa niku makhluk supaya ana ahlallahi yudrikuna wujudillahi fil asya wa duhuruhu niku terus pundi penjelasane utawi penjabarane Nggih. pun niku mawon Pun. ingkang kula Mboten nonton sing nomor 3, mboten. mboten niku Mboten, nggih. Sampun. Ciri-ciri kekasih Allah. Hamba yang dicintai Allah di situ adalah muqarrabin kali abror. Abror itu artinya apa, Pak? Bagusnya bagus. Oke. Ciri-ciri kekasih Allah itu ada 2. Satu adalah abror. Satu adalah muqarrabin. Siapa muqarrabin itu? Orang yang mendekatkan diri pada Allah atau orang yang berdekat diri pada Allah. Bahasa koroba dekat itu ada batas, Pak. Ya. Berarti jenengan kalau sudah mengamalkan fungsi la ilaha illa anta, ini sudah disebut kekasih Allah. Fungsinya ada 3 toh Pak Ibu. Su'aul basyirah, yakin merasakan ruh ini. Wa ainul basyirah, kemudian melihat ruh ini. Wa hakul basyirah, lalu menyatakan ruh ini bahwasanya tidak ada lain kecuali aku ya Allah. Siapa yang menyebut aku Allah, ya hidup itu setelah kefanaan daripada diri ruh itu sendiri. Berarti su'aul basyirah itu disebut sudah dijadikan sebagai kekasih, tanda kekasih Allah, muqarrabin. Ya. Lah. Selanjutnya adalah abror. Bagusnya bagus berarti sudah sampai pada ahad. Setelah dia menyelesaikan proses ahadiyah. Apa ahadiyah? Melihat hidup banyak itu esa. Hidup pada Mr. Bell, hidup pada Mr. A, B, C, D. Itulah kayaknya banyak, ya dah. Tapi sudah jadi esa. Ini maksud daripada abror.
Kalau abrar itu diartikan bagusnya bagus, berarti dialah yang sudah sampai pada puncak la ilaha illa ana. Berarti tadi fungsinya fana'u dzikri dari hakul basirah, puncaknya aku setelah menyatakan keakuannya aku hidup itu. Tentunya ini kan kita sudah selesai melakukan proses nafi atau kefanaan selain daripada hidup itu. Bisa dikatakan itulah bentuk tahali ke tajali. Tahali adalah proses pembersihan kotoran hati. Ini bisa dikatakan muqarrabin, ya. Orang yang sudah mengadakan pendekatan kepada Allah, dan atau orang yang sudah dekat pada Allah tapi masih ada jarak. Kalau dekat itu mesti ada jarak. Kalau esa sudah tidak ada jarak. Itulah dikatakan abror tadi. Pertanyaan kedua tentang apa tadi? Terus nanti Pak, terjemai mohon, terjemai. Huwa ana tadi apa? Si bahasa Arabnya mohon. Aku adalah Allah, ya. Terus yudrikuna. Kui mengharapkan apa? Oh gitu. Ngeten. Pun cetoh. Bila mana kau ingin sampai pada Allah, lihatlah nurullahnya dulu. Lewat nurullah kau akan bisa sampai pada Allah. Atau boleh saya artikan gini, tapi ini belum akad loh Pak, belum. Ini si ono syirik. Karena kita masih menganggap selain Allah itu punya peran. Tapi satu sisi dalam proses itu belum dikatakan syirik, tidak. Ini nanti dikatakan syirik manakala kita sudah sampai ke akad. Inilah proses ahadiyah menuju ahad Bapak. Inilah proses tahali, dari taholi ke tahali menuju tajali. Taholi itu apa? Kita kan merasa diri aku hamba yang masih ada toh Pak ya. Manakala kau ingin tahu sampai pada Allah, maka lakukanlah tahali. Proses penafian keakuan hamba. Artinya kita untuk menuju sampai bertemu Allah lewat tono tahali. Ketika kita masih ada di tahali, belum tidak dikatakan syirik tasian, dereng, karena posisi kita masih ada di proses itu. Tidak. Tahali kan masih ada dua Pak. Ada yang membersihkan, ada sesuatu yang dibersihkan. Ada yang menghadap, ada sesuatu yang dihadap. Bila mana kau menginginkan untuk sampai pada kalimah ana, sampai pada makrifat Allah, Anda bisa untuk melewati nurullah tadi, berupa makhluk tadi. Makanya tadi saya katakan, robitoh Anda terhadap guru-guru kita sampai terhadap Rasul boleh, tapi ndang lekas lepasen. Gantiin robitoh Anda itu langsung pada Allah. Wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Al-Kahfi 110. Wala yusyrik, dan jangan kau menyekutukan terhadap Allah bi rabbi ahada ketika Anda itu suluk.
tadi kan kita masih apa? Masih menganggap selain Allah itu punya peran. Lah gitu nggih. Cara guru kita. Guru akhirat kita. Akhirnya kita rubitoh terhadap beliaunya. Ketika hal itu terjadi, saya kasih nasihat. Bila mana kau solokmu bisa wusul, lepasan makhluk itu dalam hatimu. Artinya jangan terus kau berrobitoh terhadap selain Allah. Cuman kau bisa sampai pada Allah lewat robitoh terhadap gurumu sampai kanjeng Nabi. Itu bahasa sanad mutasil. Tetapi kalau kau sudah sampai pada Allah, kesimpulannya apa? Oh, berarti selain ku Allah gak ada peran. Paham maksud gue, Pak? Gini, Pak. Iki jajan apa sih niki? Nek cara Mojokerto gudir. Ager-ager nggih. Wis katakanlah kita sepakat ager. Sebelum wujud ager-ager, iku wujud nama apa saja? Tepung. Wujudnya tepung, gula, wujudnya gula. Apa? Air, apalagi? Udah. Itu nanti kita aduk, kita proses untuk menjadi ager, tapi belum jadi ager-ager wujudnya loh Pak ya. Belum. Ketika belum maka sah. Dikatakan iki wujudnya gula, wujudnya tepung, dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah sampai pada wujud ager-ager, mana nama gula, wujud tepung, semuanya fana sudah. Artinya kalau sudah sampai pada wujud ager-ager, jangan menganggap selain ager-ager itu punya peran, karena sudah tidak ada. Kalau sudah sampai pada ahad, maka jangan anggap selain Allah itu bisa mendatangkan manfaat, mendatangkan mudor. Kalau sudah sampai di situ, kalau belum bisa sampai ke ahad, ya kita masih mengatakan masih manfaat, bisa mendatangkan manfaat, mudorot ada. Tinggal kita mengatakan prosesnya masih ada di mana. Paham Pak nggih? Bila mana kau ingin sampai ke ager-ager, lewatlah gula, lewatlah tepung, lewatlah air. Kalau gak mengikuti aturan iki, misalkan lewat kabel misalnya, terus terpal iki, mboten saged jadi ager. Paham nggih maksud kula? Itu insya Allah makalahnya seperti itu. Begitu. Nggih. Ada lagi Pak, monggo. Kamu cukup ya? Bun, Bapak Ibu, hadirin jamaah rahimakumullah. Ini jamaah yang ada di Gresik sudah. Jadi tolong yang ada di luar yang belum sempat kami terima tadi mohon maaf. Nanti besok Sabtu bisa ketemu lagi yang ada di luar. Mulai awal sampai akhir apa yang telah diberikan Allah, menjadikan Allah ilmu tersebut sebagai ilmu yang bermanfaat terhadap kita dan seluruh umat manusia. Lahumul Fatihah.